Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Di weekend ini teman-teman, seperti biasa kita mau share trading plan pada pair Euro USD dan juga nanti kita pilih satu pair lagi di GBP USD. Oke teman-teman, ini merupakan analisa kita di hari Sabtu minggu yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini menurut saya nih sesuai banget nih dengan yang kita analisa, di mana kita marking di zone ini sebagai area ketika di break ya, itu konfirmasi untuk posisi buy. Nah, ini harga sudah naik nih teman-teman ya. Dia sudah di body break di zone area ini. Langsung mengalami kenaikan. Ya, ini areanya tidak terkonfirmasi, kita bisa melihat hanya membentuk base di sini ya. Jadi harga melakukan kenaikan. Oke, jadi ini kita update aja teman-teman ya, supaya simpel. Dimana kita masih punya breakout structure buy di sini, jadi masih layak untuk mengambil posisi buy. Dan kita marking di beberapa zone di sini ya. 2 zone lagi, sorry, 3 lagi ya untuk struktur H1-nya. Nah, sekarang teman-teman, dia sampai pada zone ini aja sudah mengalami kenaikan ya. Di sini ada area zone yang sudah di break dan itu merupakan konfirmasi teman-teman ya untuk buy. Ya, apakah bisa masih untuk mengambil sell? Nah, di sini tidak bisa lagi. Ini sudah di break. 2 area lagi teman-teman ya. Jika untuk scalpingan, nah menurut saya masih bisa nih rejection-rejectionnya. Tapi kalau kita mau fokus buy, nah oke-oke aja. Ini tinggal kita cek dulu ke time frame daily. Ya, pola candlestick di daily. Nah, setelah kita lihat adanya area zone yang kita marking di sini di break, nah ini sudah membuat bullish teman-teman ya. Potensi akan naik nih kembali. Jadi di minggu depan kita boleh mencari peluang entry posisi buy. Nah, yang mau scalpingan rejection ini boleh ngecek area zone ini. Yang mau fokus buy, nah kita mau marking area buy kita di zone area ini ya. Ini nanti batas kita. Memang untuk saat ini strukturnya di zone ini teman-teman ya, tapi dengan adanya bullish candlestick ini, nah ini kita akan marking di zone ini nanti ya untuk posisi buy. Tetap masih bisa digunakan zone ini ketika harga masuk pada zone ini. Ya, tapi dengan adanya bullish ini, menurut saya sih ini akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Oke, terakhir kita lihat adanya candlestick bearish. Di sini bearishnya kecil dan ini pergerakannya inside bar nih. Jadi ada satu di jangka pendeknya atau di low time frame. Ya, coba kita lihat di H4. Di H4 juga masih bergerak inside bar. Ya, untuk penurunan, nah kalau kita perhatikan ya, ini belum memasuki zone entry untuk sell di sini yang kita marking. Nah, dia ini masih sampai pada shadow candlestick ini. Tapi tidak body break, nah itu yang membuat harga melakukan penurunan seperti ini ya. Ini area konsolidasinya di jangka pendek ya, kita bisa melihat. Dan di sini teman-teman kita mau marking area untuk posisi buy. Salah satunya pada zone ini. Ya, itu areanya level di sini ya, teman-teman ya. Ini area yang sudah di break. Nah, level di zone ini membuat harga satu seperti ini. Jadinya kita belum bisa melakukan entry di zone seperti ini. Kita masih melihat dulu nih zone ini apakah bisa untuk membuat kenaikan setidaknya ke zone ini atau ke zone ini. Nah, itu yang mau dicek dulu teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan dulu areanya support di sini. Kita masuk ke H1. Ya, kita sudah punya area demand di sini. Ya, itu sudah tidak fresh, kita delete aja. Jadi seperti ini teman-teman yang bisa kita pantau. Jika memang nantinya area zone yang kita marking tadi di sini itu tidak strong, ini akan memasuki zone entry selanjutnya di sini. Nah, di sini kita akan mencari peluang buy karena potensi banget nih harga akan melanjutkan kenaikan. Kita perhatikan ada area zone di sini ya terdekatnya. Kalau tidak strong, ini nanti bisa membuat base seperti ini dan menembus. Satu lagi ada zone di sini ya. Kalau tidak strong itu hanya membuat base nantinya teman-teman. Ini bisa membuat kenaikan yang lebih tinggi. Ya, jadi high-nya saat ini high valid di sini.
Oke, seperti ini untuk struktur kita di time frame H1 ya. Kita bisa fokus mencari peluang buy-nya di beberapa zone ini. Nah, kalau ditembus teman-teman masih tetap ada area entry kita di bawah ini, masih di dalam struktur H1. Yang menurut saya sih akan melanjutkan kenaikan seperti ini. Ini momennya bagus nih teman-teman ya, di Euro USD ini, karena dia sudah tepat nih break area zone yang kita marking di sini, dan ada candlestick bullish yang kita lihat pada daily tadi. Jadi tinggal kita menunggu bagaimana nanti di area konsolidasi ini ya. Ini masih sideways, belum bisa teman-teman ya, di jangka pendek seperti ini. Ini harus kita tunggu dulu. Semoga nanti dia di hari Senin berhasil turun ke bawah ini. Saya lebih senang mengambil buy di zone ini. Ini lumayan nih teman-teman ya, dapat sampai di sini aja udah berapa pip ini. Oke, kita lanjutkan ke GU. Di GU kemarin ya, tadi malam saya ambil posisi buy masih nyangkut nih. Belum dapat belum sampai ke TP ya. Oke, bagaimana potensi di GU ini? Kita coba cek secara candle daily. Candlestick daily kemarin Jumat dia mampu membuat candlestick bullish. Nah, tetapi bullishnya masih belum break candle bearish sebelumnya ya. Tapi dengan melihat bentuk candlestick ini, di mana bodinya ini cukup besar volumenya, jadi menurut saya ini masih kuat nih, masih strong nih membawa kenaikan teman-teman. Ya, jadi di GU ini juga kita akan mencari peluang buy-nya. Kita coba turun ke H4. Ya, jadi di H4 ini reject dari area demand di sini. Rejection-nya kita bisa melihat tadi, dia itu candlestick bullish teman-teman ya, di time frame daily, dan memang belum ada body break di sini. Tapi menurut saya masih kuat dari segi body untuk melanjutkan kenaikannya di minggu depan ini teman-teman. Nah, di sini ada zone area nih teman-teman ya, untuk mereject harga nih. Jika strong ini bisa balik lagi seperti ini, dan kita akan mencari peluang buy di beberapa zone di sini. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita coba cek area high ini ya, atau shadow candlestick ini. Oke, lanjut ke zone ini ya. Ya, begitu juga selanjutnya di zone ini, itu sebagai area yang menghalangi harga nih untuk melakukan kenaikan. Ya, jadi teman-teman kita coba lihat dulu di H1-nya. Di H1 seperti ini. Di sini memang masih ada zone resisten ya. Makanya memang kalau ini ditembus, nah menurut saya ini lebih mantap nih teman-teman. Dia reject pun dari sini, tapi udah body break, di reject dari sini, nah ini lebih enak nih untuk mencari peluang buy. Ini salah satu area entry untuk buy. Kita lihat di M15. Secara mekanikal ini sedang sell ya, karena sudah ada change of character M15 di sini. Ya, tetapi saya mengambil posisi buy ya, saya ambil posisi buy-nya di sini. Kenapa? Karena kita lihat rejection yang tadi teman-teman ya. Kita sudah melihat tadi di H4 ya. Nah, ini menggunakan rejection dari H4 ini. Setidaknya dia masuk di zone entry untuk sell kalau kita mengikuti time frame M15 ini. Ya, area entry untuk sell itu salah satunya pada zone ini dan di zone ini. Nah, dua lagi area entry untuk posisi sell-nya. Ini sebagai high valid. Oke, seperti ini ya. Jadi, yang perlu kita pantau, menurut saya ya, kalau ini memang sampai di body break, karena ada candlestick di daily tadi, teman-teman. Ini yang kita marking. Kalau ini di body break, ada pun rejection dari sini, bisa digunakan teman-teman ya, untuk sell. Di reject, nah nanti turun seperti ini. Nah, ini kita bisa mencari peluang buy-nya, walaupun saat ini ada chok sell di sini. Lebih enak nih teman-teman mencari peluang buy seperti ini. Nah, tapi kita bisa mencari peluang buy walaupun ada chok di sini ya. Jadi kita akan marking lagi untuk buy. Ini salah satunya.
Selanjutnya, ya itu sudah kena ya. Ini area entry saya tadi malam. Ya, jadi kita simpulkan aja teman-teman. Area zone ini memang belum tembus. Kita delete aja ya. Intinya zone ini. Nah, ini ya. Ini areanya. Kalau ditembus, sekali lagi, ini bisa memasuki zone entry untuk sell di M15 ini. Masih boleh dicari peluang sellnya karena struktur saat ini cok sell. Nah, tetapi mau fokus buy, boleh di zone area yang kita marking di sini. Ya, ini berpotensi akan melanjutkan kenaikan walaupun nanti ada rejection dari zone ini. Nah, ini area entry selanjutnya. Kalau tidak strong, ini bisa melakukan kenaikan ke atas ini, seperti ini. Ya, intinya di euro, USD, dan GBP USD, teman-teman, kalau saya pribadi, ini plan saya mencari peluang buy. Ya, walaupun ada cok M15 di GU ini, masih dominan ke buy, teman-teman ya, melihat situasi candlestick di daily, tetapi memang belum body break area zone ini. Makanya ini yang kita jelaskan tadi ya. Kalau body break ini sudah enak ini. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman trading plan di minggu depan ya, di euro dan GU. Menurut saya ini adalah momen yang bagus, di mana risk juga di pair ini, euro dan GU, risknya tipis banget teman-teman ya. Ini bisa kita lihat perbandingan 1:6 ini. Jadi risiko cuma 15 pip, dapat di 70 pip. Wow, ini perbandingan yang cukup signifikan nih teman-teman ya, lumayan lah. Risiko contoh ya, kita ambil di 0,01 sebagai contoh. Risiko berarti 1,5 dolar. Dengan reward dapat di 7 dolar. Jadi perbandingannya cukup tinggi nih teman-teman ya. Sedangkan risk kita itu kecil banget, hanya di 1,5. Ya, jadi ini merupakan pair pilihan ataupun yang cocok bagi teman-teman yang baru memulai dan saldonya tidak begitu gede, katakanlah 100. Nah, ini boleh jadi pair pilihan, ini bagus ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman trading plan kita di minggu depan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan tetap semangat.